episode ngopling yang paling di request sama teman-teman semuanya, Eko Kodok. Waduh, ini dia legenda drag kota Semarang. Nonton doi dari zaman cilik ya, dari zaman balapan liar. Ayo teman-teman semuanya yang masih inget Mas Eko Kodok, langsung merapat. Kita tonton sampai selesai di Ngopling, ngobrol otomotif keliling. Wih, Ngopling, ngobrol otomotif keliling ya. Kita lagi ada di pinggir jalan dan tumben dan perdana ini Ngopling ini episode malam-malam ya, episode malam hari ya, karena kita ngepaske jadwal narasumber kita, bintang tamu kita yang satu ini yang susah banget sebenarnya ditemui. Dan siapa dia? Aduh, akhirnya ketemu juga ya. Mungkin era-era dulu, anak-anak dulu, remaja dulu, tahun 2000-an, siapa yang gak kenal sama pembalap liar, drag bike yang satu ini? Pastinya kalian pasti semua tahu ya. Mungkin teman-teman Gen Z pada tahu. Tahu nggak ini? Nggak tahu kan? Tahu. Oh, tahu lah ya, pernah dengar ya. Mas Eko Kodok. Waduh, dulu remaja dulu ngefans kabeh BDNN ya. Kalau dia udah nyeting ya di Bulu, di Karangrejo, di Pahlawan kabeh podo nonton. Sekarang kita udah ada di bengkelnya, kita mau ngulik kesibukannya apa. Dan mungkin kita sedikit banyak tanya juga ya seputar dunia drag race ya sekarang ini. Ya, sedikit nyepil-nyepil juga soal drag race yang kemarin viral di Thailand ya, terkait event NGO juga. Eko Kodok asli orang Semarang, dari tahun 90-an udah joki nih motor, dan sekarang kita langsung sudah ada di bengkelnya, tapi beliau lagi banyak tamu ya. Kita nunggu sepi dulu, kita ngintip coba dulu. Yo, lagi banyak tamu doi ya. Tapi kita mau ngobrol-ngobrol, silakan nanti yang mau tanya-tanya jawab boleh banget di kolom komentar di YouTube ya. Nanti kita bikin part 2-nya kalau rame. Bismillah. Pokoknya Ngopling kali ini tetap kita selalu mengarsipkan dunia otomotif yang ada di kota Semarang dan sekitarnya. Habis ini bareng Eko Kodok. Luar biasa, Eko Kodok. Tak main Ya Allah Gusti. Mas, jenengan zaman cilik ini menghiasi kami-kami ini loh Mas, remaja milenial ya. Wis. Di era tahun 2000-an ya, semua anak SD, SMP, SMA, nek jenenge Kodok wis ngesetke. Wah, opone start ya. Wah, kuwi sing gerombol ki wong atusan Mas ya. Mungkin era-era itu neng Bulu, Karangrejo, Arteri. Puncaknya Pahlawan Mas ya? Pahlawan. Pak Mularse, Allah Gusti akhirnya bisa bertemu ya idola masa kecil kita semua. Mas Eko Kodok luar biasa. Apa kabarnya Mas? Sehat Mas, Sehat. puji Tuhan. Puji Tuhan, luar biasa ya. Dan ini episode pertama Ngopling ya, yang take pada malam hari Mas ya, ngepas ke jadwal jenengan. Mungkin kalau pagi ke siang sibuk apa Mas? Saya Mas. Sibuk muter-muter Mas. Muter-muter. Muter-muter. Bisnis apa set-setan nih Mas? Campur-campur Mas. Campur-campur ya. Pokoknya di collab-collab Mas. Luar biasa ya Mas Eko Kodok ya. Sekali lagi ini sebuah kehormatan juga buat kita semua bisa mengarsipkan ya dunia otomotif kota Semarang ya, dimana jenengan legend drag bike, legend drag race ya dari Semarang, Indonesia. Wah, luar biasa ya. Mas, ini tadi dengar-dengar memang sudah gantung helm, pensiun kah? Oh Mas, pensiun balap. Aku berhenti balapan itu tahun 2021 sebenarnya. 2021 Mas ya? 2021, habis pandemi itu toh. Oke. Habis pandemi berhenti terus, tapi 2022 ada tawaran. Loh. Cuman masih Mas? Hah? Dicipok Mas? Itu cuma satu event. Satu event. Jadi main satu event itu sebenarnya sih nggak mau main, tapi kan yang minta teman sendiri. Terus ada yang satu ada hubungan bisnis toh. Ya. Ya, jadi tak iyain itu langsung. Berarti secara resmi seorang Eko Kodok sudah gantung helm sebenarnya? Iya, 2021. Secara resmi ya, sudah diumumkan juga gitu ya. Iya. Tapi kalau untuk jenenge kangen toh Mas? Kangen. Iya, Nyeting-nyeting memang sering kangen. apa-apa toh Mas? Seringnya sih beneran sering kangen Mas. Cuman yo Ya. nek kadang kan sadar diri ini udah
Udah terlalu lama, 21 tahun Mas Luar balapan. biasa, teman-teman, 21 tahun Eko Kodok menghiasi dunia drag race ya, kota Semarang ya. Dari dulu mungkin awal karir ngapunten liaran pasti Mas ya. Semua Liaran. joki pasti liaran Mas ya. Heeh. Cian. Awal joki sempat dengar dari SD, bener nggak Mas? Dari SD. Itu kelas 5 SD itu udah ikut liaran, balap liar bukan taruhan ya. 5 SD. Kelas 5 SD. Dulu balap liar ki dalam arti piye Mas? Memang statan bareng konco apa piye Mas? Kalau dulu itu seringnya kan ngabuburit kayak sore-sore Asik, gitu. ngabuburit ya. Nah, jadi lebih ke pas bulan puasa. Ya. Nah, di dekat sini kan rame balap liar tapi Dulu di sini Semarang Timur. Iya, di depan sini. Depan sini. Ya, waktu pertama kali jalan ini di aspal itu buat Oke. bangun itu kan buat balap liar. Cuman ya musuhnya wah gede-gede. Tapi zaman biyen akeh motor garapan Mas. Sudah banyak Ya yang ada sebagian, cuman kan beda zaman sekarang tuh Mas. Ya, Palingan betul, zaman dulu udah apa cuman porting aja udah tak berani tampil. wes wah banget ya, Oh, porting tok udah ya. tampil, so ya. terus apa brodolan tok gitu pasti langsung tampil balap Oke. liar toh. Jadi- Kalau sekarang kan enggak, sekarang modif-modifnya. Sekarang udah teknologi semua ya, Teknologi baik komputer kabeh ngono Mas ya. Iya. Ini 5 SD ya, seorang Eko Kodok mengawali karir ya. Iya. Dari liaran dulu. Tapi biyen motor apa Mas pertama kali Mas? Tornado. Tornado. GS wi Mas. Tornado GS. Tornado GS ki motornya Pak Guru ya, Ya, biyen itu motornya bapak soalnya. Jadi digarap? Ya nggak digarap, standar. Standar? Cuma dilepasi selebor, lampu-lampu itu biar kayak road race kan. Nah, udah modelnya itu teman-teman motor mesinnya standar. Oke, dulu Tornado Mas ya, Iya, awalnya pertama ya. kali. Liaran rame-rame ini. Kita sambil nostalgia ya teman-teman ya. Ini mungkin banyak yang itu banget lah, kangen banget sama nostalgia histori dari seorang Eko Kodok dulu ya dan sekarang ya. Tapi awal joki Eko Kodok joki motor. Ki niru sopo sih Mas? Sopo memang Niru sopo ya? biyen ki piye Mas? Maksudnya kan tayangan TV kan yo terbatas, you know? Ra ono Dulu koran otomotif. tapi auto speed kan wis ono? Auto train, auto speed wis ono? Pertama kali otomotif. Oke. Itu otomotif kan mobil motor kan campur. Kalau Iya, iya. kalau motor plus auto trend itu kan masih kebanyakan motornya. Motor. Itu. Tapi kalau aku belajar nggak ada Mas. Belajarnya yo dari bapakku. Tapi dari darah balap juga Mas? Bapak? Enggak, bapak itu ya? enggak balap. Cuman bapakku itu nek pas ajak mudik gitu ke Solo kan desanya di Solo. Itu kalau naik motor kenceng Mas. Wih, Nah, cia. dulu kan aku masih SD itu dari kecil itu kan kalau naik di depan. Jadi kalau pulang kampung sama bapak itu mesti bapak pokoknya 100 lebih gitu. Wah. Tornado. Cia nih. 100. Nah, gitu jadi wah, besok kalau bisa naik motor mau pengen kecepatan segitu toh. Nah, itu udah. SD ki nendi kan awalnya kan masih sinau sepeda sih atau masih ngepit. Iki jadi Ya. langsung motor apa piye? Kelas 3 aku Mas. Bisa naik motor itu kelas 3. 3 SD 3 Mas. SD. Gila, bener juga ya. Nah, aku kelas 5 aja udah nyupir mobil loh Mas. 5 SD Mas. ya? Nah, kan berarti memang- bapakku dulu kan sering luar kota. Jadi kalau mobil di rumah kan ibu juga nggak bisa nyetir. Ya. Ya maju mundur. Nah, pas malam ibu tidur ya tak buat keliling-keliling sini. Latihan dhewe ya. Jadi nggak tahu kalau orang rumah aku Betul. bisa nyetir itu nggak tahu. Nah, belajar nyetir. Opone itu. canom biyen mesti manual. Manual. Ya. Itu zaman saiki wong iso numpak matic tapi ra iso manual, Mas. Wah. Akeh kanca-kancaku ya. Adik-adik Gen Z ki akeh ngono. Numpak manual ra iso aku iso matic kok, Mas. Waduh, berarti Mas, nostalgia lagi, Mas. Oke, Mas. Dulu paling sering memang aku nonton Mas Kodok ini yang dulu pahlawan, Pamulasi, tapi era liaran dulu paling sering di mana Mas kalau di Semarang sendiri, Mas? Kalau aku dari tahun 97 Mas, 96 97 itu keluar dari, maksudnya udah berani keluar Ya. gitu kan. Paling seneng di Pahlawan. Tetap paling gagal loh. Terah Soalnya paling kan dulu di rame. pahlawan Mas Ya, terus lampunya terang, jaraknya cuma pendek kan itu. Ya. Terus kalau di bulu arteri itu kan cenderung ke taruhan toh. Totoan. Nah, totoan. Jadi kalau dulu aku awal mulai
taruhan pakai uang itu 99. Wah, ini menarik iki ya. Taruhan uang ya, zaman semono kuwi teknisnya piye Mas? Maksudnya zaman semono kuwi bengkel antar bengkel atau konco antar konco atau betul-betul musuh ketemu sesetan dino Sabtu kan dulu nggak ada telekomunikasi, sosmed segala macam. Itu antar bengkel Mas. Aku juga dulu nggak ngerti masalah taruhan-taruhan gitu. Cuman kalau balap liar pas di Pahlawan apa sering menang itu terus tahu-tahu ada yang kenalan suruh naikin. Kon joki nih Joki motorku ya, main totoan ya udah. Nah dari situ menang terus akhirnya dipakai bengkel sana gitu. Itulah ya mencuat nama seorang Eko Kodok ya di era-era 2003 2004 nih saya ke Semarang itu betul-betul Eko Kodok karena nggak dipungkiri Mas ya, remaja dulu ya hiburannya ya bener tadi ngabuburit. Ngabuburit. Seko isak deng nganti sahur. Ya. Mungkin dulu set-setan toh. Balapannya pindah-pindah. Semarang kan banyak tempat balap liar Mas. Dulu memang tertinggi levelnya memang yang Pahlawan lah Mas, karena memang banyak yang nongkrong. Iya, banyak yang nongkrong. Ben ngerek wedokan bareng jeneng gagal. Terkenal loh. Zaman semono piye ya dikenalnya biyen cah band, cah skate, BMX, balap. Ora ono influencer, selebgram ngono mungkin ya. Zaman semono ya Mas ya. Belum nganu Mas. Jadi ono kata-kata influencer. Tapi nanti menarik ya. Yang mau tak ulik juga itu Mas. Jenengan kan sudah mungkin ya 20 tahun lebih ya di dunia balap drag bike ya sampai akhirnya juga bisa memaintenance sosial media sampai sekarang ini ya kan 500.000 lebih kan Mas. Nanti akan kita tanya juga Mas ya biar caranya eksis di dunia offline dan online kan seperti itu. Mas, dari liaran terus melu pertama kali ajang balap resmi tepatnya tahun 2000. Tahun 2000 itu sebenarnya aku masih SMA. SMA ya. Adik-adik kamera 2000 kalian ngapain? Baru lahir. Sperma masih sperma ya. 2000 aku SD berarti ya. Itu jenengan masuk pertama kali dunia balap resmi Mas? Iya, tahun 2000. Di mana itu Mas? Di Tawang Mas. Tawang Mas ya? Karena ya? tahunnya cuma sirkuit cuma Tawang Mas. Oke. Dan dulu make uang sendiri kah atau dulu sudah mulai kayak dimodali itu bengkel ikut gitu? tim ya? Tapi aku nggak tahu kalau balapan resmi besok ikut drag yo. Drag itu apa? Kan nggak tahu. Belum ngeh drag itu seperti apa. Yo balapan cuman dipakai lampu terus nanti bisa juara kayak road race. Ya akhirnya yang cuma ngikut itu kan terus yang ngurusin tim semua dibikinin SIM. Kalau dulu kan ketat harus punya SIM. Iya betul. Terus punya KIS. Kalau sekarang kan KIS bisa nembak. Dulu nggak bisa. Dulu nggak bisa ya. Dulu nggak bisa, memang harus punya KIS. Oke. Main pertama tahun 2000 itu awalnya langsung juara 2. Ya sempat lihat di beberapa cerita juga kan itu berturut-turut atau apa ya kejurnas Mas ya? Juara kalau kejuaraan nasionalnya itu kejuaraan nasional drag itu pertama kali kan tahun 2005 di Indonesia. Itu langsung Mas Kodok juara 1 nasional dari Semarang, luar biasa ya. Tapi sampai aku itu juara nasional 5 kali Mas. 5 kali Mas? 2005, 2006, 2007, 2008 sama 2011 kalau nggak 2011. Wow. Berturut-turut ya, ini prestasi yang luar biasa. Karena kemarin juga habis dari bengkel legend juga Mas ya, dari Lapendos juga kan. Karena memang tahun 2000-an katanya memang pembalap Semarang itu mendominasi nasional. Mas. Bener Mas ya? Iya, itu rata-rata di Indonesia itu balapan pembalapnya, motor-motornya itu dominasi Semarang. Semarang Mas? Dulu, iya. Lah, karena apa Mas? Casa Semarang bisa mendominasi karena liarane akeh, apa memang kalau apa, itu Mas, ya? belum tahu. Saya kan apa ya, bahwasannya kan belum luas sampai ke luar kota Mas. Ya. Cuman kalau pas aku balapan di Surabaya, balapan di Jakarta gitu, pakai motor pakai 2 motor Prima zaman dulu kan Prima sama JL Pro itu udah jauh timenya, mesti dominasi. Oke. Ya tahu kalau sekarang kan rapet ya. Kalau dulu jauh. Misalnya sekarang
Kalau zaman sekarang kan misalnya ninja standar 70, yang lainnya 70, berapa sampai Oke, 5 kan. second Kalau detiknya, dulu Mas, ya. enggak. Saya itu sampai tahun 2000, mungkin tahun 2013, 2012 itu kalau juara satu tuh ninggal keduanya itu jauh. Misalnya Jauh, Mas, ya? misalnya base time-nya itu 70, aku bisa 67 atau 68 zaman dulu. Nih, Kalau base sekarang kan time-nya. rapat. Rapat-rapat ya, sekarang cekak-cekak Mas ya. Iya. Motor tercepat dulu apa Mas yang pernah ditumpai Mas Kodok, mungkin ada pengalaman? KTM Mas. Kalau KTM ya? semasa balap saya, karir saya KTM itu tahun 2013. Event apa Mas Bian Mas? TPM, Oke. Trendy Promo. Itu kalau TPM kan paling gede toh event Oke, berat paling bergengsi gede. lah ya. Oo. Itu rekor 6,7 itu awal Wow. awal rekor itu. 6,7. Itu selama 5 tahun nggak pecah. Karena kemarin saya lihat di beberapa podcast juga 6,7 detik itu Ya. belum ada yang memecahkan sampai dengan 5 tahun. 5 tahun Nih. nggak pecah. Terus akhirnya siapa yang memecahkan Mas? Semarang Dewi Yang apa jenengan Dewi memecahkan mana? Udah ada. Jogja kayaknya Di pencet ya coba ya. siapa ya? Kayaknya Jogja katanya. Oh, Kalau tetap nggak salah. Jawa Tengah Mas ya. Oo. 6,7 ya, era itu akhirnya jadi pembalap nasional. Dan mungkin sedikit Mas, mungkin event paling berkesan seorang Eko Kodok yang tidak terlupakan apa Mas? Mungkin ada yang betul-betul Di Indonesia. ya. Kalau di Indonesia ya itu TPM. TPM ya, karena menjadi ajang paling bergengsi ya. Paling pada saat itu bergengsi, ya. paling rame, kelas-kelasnya juga ketat kan. Terus persaingannya itu kan apa ya, nggak tahu kalau event di TPM itu bangun tidur udah rasanya itu udah kalau mau pas balap ya, Ya. Minggu pagi itu rasanya udah macem-macem. Oh. Kalau event yang lainnya enggak, aku kadang sampai di sirkuit masih tidur gitu. Kalau yang TPM itu harus pasang target terus teknik yang mau dipakai yang mana gini-gini nyusuninnya gitu rada ribet Mas. Tapi yang lain enggak. Yang lain kadang aku masih tidur, jam 9 masih tidur gitu. Biasa. Berarti TPM itu tahun 2000. TPM itu dari awal 2005 udah ada 2005 ya? Kayaknya Ya, udah SMA ada. ya. 2005 ya. Sampai Mungkin 2015 apa 2000? Iya. 2016. Mas, mungkin ini ya, mungkin yang sedikit menarik mungkin event dulu dan sekarang pastinya. Apakah dari regulasinya ataukah opo nih Mas, zaman saya gigi perbedaan dengan yang dulu sangat jauh nggak sih Mas? Jauh Mas. Jauh Kalau ya, Mas, ya? menurut saya jauh. Kalau dulu itu nggak kebanyakan kelas, jadi bisa fokus. Oh, Nah. dulu tuh sampai berapa kelas Mas maksimal? Ada kalau 15 kelas, Wih, 16. tetap belasan, 15, Mas, ya, 16. kelasnya? Oh. Cuman kelas intinya yang ke Jurnas itu kan cuma 6 kelas. Ya. Itu kelas yang paling bergengsi. Oke. Jadi nggak ada di monopoli kayak salah satu kelas itu nggak ada zaman dulu. Kalau sekarang kan lebih dari 20 kelas. Jangan Jadi lebih dari 20 kelas ya. intinya konsentrasinya netizen itu biar di mana-mana toh. Oke. Jadi kan nggak bisa panas. Kalau dulu juara nasional itu heboh. Kalau sekarang kan nggak. Oke, Jadi ya oke, paling oke, 1-2 oke, hari oke. keluar di sosmed, habis itu ya selesai Iya. gitu kan. Tapi pengaruh nggak Mas ya? Mungkin kita berbicara dulu dan sekarang ya. Sekarang ini kan banyak mungkin bisa jadi keresahan atau menjadi sebuah perubahan, banyaknya joki-joki dari negara sebelah, Thailand masuk ke sini. Itu apakah membawa pengaruh juga untuk dunia balap Indonesia Mas? Ya pasti Mas. Pasti ya Mas ya? Pasti pengaruhnya itu tetap banyak. Buktinya sekarang kan pembalap-balap nggak usah pembalap yang skala nasional, yang pemula pun gaya-gayanya udah sama kayak orang Thailand kan. Iya. Pembalap Thailand. Nyetot-nyetote Mas ya? Nah, itu Dan Mas Kodo, pengaruhnya. kui juga dah? Nek, Enggak. Superman belum. bareng nggak? Superman udah. Oh, Superman tahun berapa tuh Mas? Superman itu tahun 2000 aku aja udah Superman. Superman kan, wah nanti kono juga Mas Tahun ya? kepala 99 2000 tuh kalau liaran, kalau zaman sekarang kan liaran paling kalau di Semarang kan cuma 300 meter. Ya. Zaman dahulu saya itu 1200 meter. Jian, 1 kilo, 100 ya. 800 meter, 600 meter paling pendek. Paling pendek Mas ya? Oh, Liarannya ya? itu udah Oke. Superman semua. Superman KB Mas ya? Superman KP. Tapi mungkin banyak yang bilang ya, drag kita sama Thailand juga sedikit banyak berbeda Mas ya sebenarnya. Secara industri
beda nggak sih Mas antara Indonesia dan Thailand sendiri? Kalau sebenarnya sih sama Mas. Cuman kalau mikir kalau menurut saya sih sirkuitnya. Jadi kalau Thailand kan fasilitas. Kalau Thailand punya sirkuit permanen kan. Ya. Saya kan 2009 2010 kan balap di Thailand. Itu udah lihat ya, jadi nggak bakalan sirkuit itu dilewati mobil atau buat harian gitu kan, nggak mungkin. Nah, itu kan truk mungkin Mas ya. Itu permanen. Lagian ada pokoknya treknya itu udah beda, udah mumpuni lah. Kualitasnya beda ya aspalnya Mas ya. Jadi buat riset, nggak cuma buat riset mesin, buat riset cara balap, gaya balap itu kan maksimal deh San. Berarti kesimpulannya ya pemerintah Thailand support sama dunia balapnya Thailand sendiri Mas ya. Iya, itu di Thailand kan juga nggak cuma satu sirkuitnya. Iya. Kalau di Indonesia kan zaman saya balap dulu kebanyakan sirkuit non permanen. Jadi misalnya kayak motor itu bisa base camp di Semarang, belum tentu bisa base camp di Jakarta atau di Kudus, tergantung treknya. Treknya Mas ya. Oke. Mungkin nostalgia dikit lagi Mas ya. Kita di Semarang dulu ya Mas ya. Tapi dulu liarannya jenengan itu juga drag Mas. Drag ya tetap Mas ya. Paling oke nih di Mas antara Pamularsi, Karangrejo. Kalau buat liaran, ya paling arteri sama Bulu. Arteri ya. Terus sini Majapahit. Wih, John Ben. Ada. Iya beneran ya, Ben ngenteni col-colan ki iso saka bukit kan isu Mas ya. Tapi kalau ya zaman biyen ya, wah baleni. Urung nek ana gegeran-gegeran duwite kesetop. Tapi kalau zaman dulu kalau aku nggak lama Mas. Dulu itu maksimal 5 menit, 10 menit udah lepas. Lepas Mas ya? Nah, itu zaman dulu itu aku liaran satu malam bisa sampai 5 kali yuk. Jan. 4 kali taruhan? Iya, 5 kali taruhan. Beda-beda motor, beda-beda bengkel. Kalau sekarang kan motor satu main janjian jam 1, kadang jam 6 pagi belum lepas kan gitu. Jan, lho biyen lah biyen ki ngopo Mas? Kok iso ngenteni col-colan ki nganti suwi banget ngono ki. Wah, baleni meneh. Aduh. Ya enggak, kalau dulu aku prinsipnya enggak pernah nyuri start Mas. Jadi startnya enggak lihat lampu, malah lihat musuhnya lepas aku ikut lepas. Oh, soalnya pandang kopleng tok Mas ya. Soalnya jarak kan panjang toh zaman dulu. 800 Ya. meter, sekilo itu kekuatan mesin kan. Tinggal nyuri angin, nyelip gitu kan zaman dulu. Nanti nyuri angin. Mas berbicara angin loh ya. Mas balik lagi mungkin ke dunia perjokian Semarang Mas ya. Dulu mekanik ya. Kalau mekanik drag itu sebenarnya kalau harus seperti apa sih Mas untuk bisa bersaing dengan mungkin negara tetangga lah kayak kita ngomong Thailand tadi lah Mas. Harus seperti apa Mas? Tetap harus ngikutin riset nih. Ngikutin teknologi. Up to date ya Mas ya. Up to date. Jadi mungkin kalau zaman sekarang kan masih musimnya injeksi kalau 4 tak. Nah, kalau 2 tak yang mungkin sekarang kan ada knalpot titanium lah, krek as yang mahal-mahal itu. Nah, mungkin harus update kayak gitu. Ya kayak joki juga sama. Kita misalnya hari ini kita kalah, koreksi di rumah itu apa ya, gaya-gayanya reneh lah. Tapi iso dihitung ya, Eko Kodok kalah set-setan iso dihitung Mas ya? Iya, enggak. Nek iso dihitung jenenge rak mungkin sampai sekarang ini ya bisa konsisten di dunia balap. Dari zaman dulu pengennya nggak ngano Mas. Nggak pernah nyontoh gayanya orang, jadi bikin gaya sendiri. Misalnya cara ngopling, cara ngoper, dulu belum ada buka tutup, aku udah buka tutup. Yang lain akhirnya ngikut. Terus terus dicampur, ada yang kopling buka tutup. Aku ke satu, ada yang ngikut kayak gitu, ganti gaya lagi kan. Gitu, semua akhirnya berkiblat sama Mas Kodok bukan ya dulu sih, ya? Bukan berkiblat. Cuman kalau aku pokoknya kalau udah ada yang nyamain, aku ganti yang lain. Loh, itu teknik Mas ya berarti? Kadang aku ke Jogja kan dulu ikutnya tim Jogja kan. Ya. Kadang nggak ada jadwal setting pun aku tetap nyeting. Buat belajar. Soalnya kan kalau dulu tuh aku kalau belajar tuh gini Mas, misalnya start di garis ini ya. Tips sih, boleh ki Mas? Wijian nih, boleh ya. Tak buat latihan sendiri, misalnya segini, garis start gini, 5 meter itu aku harus full lepas kopling. Toer gitu, kok bisa.
tak mundurin lagi setengah meter atau 1 meter, 4 meter harus pas kopling. Kalau misalnya nggak pas kan naik toh. Ya, Nah. balik cepat Mas ya. Oh, terus akhirnya ketemu 3 meter, 3 meter itu harus lepas. Jadi full lepas nggak nyeret kopling ibaratnya apa kalau kata-kata orang kan nyeret kopling itu. Enggak. Jadi aku paling mentok 3 meter itu udah tangan udah harus lepas dari kopling. Jadi makanya startnya cepat, harus apa lepasnya itu cepat. Nah, tapi kan diimbangi sama apa? Refleks gas sama kopling itu harus bareng, sama badan itu harus bareng. Lah itu, jadi posisi Jogja badan itu ngaruh Mas ya, ngaruh tuh Mas. ngaruh banget ya. Ngaruh lah. Aku biyen sampai sinau start loh Mas. Wijian. Wijian awal-awal koncoku SMP kelas 1 tuku VCR Mas. Wis. Abang putih itu, wah ning Tawang Mas, gue ini sinau start tau waji. Nah, cit, ben gue kodok deng, wah Wijian. kodok, ngeri loh Mas. Maksudnya teman-teman adik-adik semuanya Gen Z ya mungkin beliau lah mungkin yang mengharumkan nama dunia drag bike ya Mas ya sampai dengan sekarang ini. Ya mungkin Mas kita balik lagi ke Semarang Mas. Iki piye Mas? Ada regenerasi nggak jenengan sekarang ini? Eko kodok saiki nurunin sopo to Mas? Wah, gimana ya Mas? Bingung aku nek jawab iki. Enggak Mas, kadang aku mikirnya gini, aku sempat ngeluarin didik beberapa orang ya ada yang cowok, ada yang cewek. Cuman kalau aku sih yang penting attitude dulu Mas. Attitude Mas? Attitude. Wow, attitude kalau gitu. Soalnya kan apalagi kalau ternyata semakin kesini itu semakin ya sok tenar lah, sok apa itu nggak suka dulu langsung. Terus nanti kalau udah bisa tahu-tahu udah lepas di sana sok-sokan kayak apa iso kayak iso-isono gitu. Ya. Nah, padahal kan nggak segampang itu nek mikir-pikirku. Dari zaman dulu aku aja ada balap luar kota tetap aku nyimak. Tetap sinau terus Mas ya? Sinau terus Mas. Jadi nggak segampang terus kamu udah bisa di sini pasti bisa di Jakarta, bisa di Jogja ini belum tentu. Iya. Belum tentu. Jadi jalannya masih panjang itu. Betul. Tapi dengan 2021 Mas Kodok udah resmi ya untuk gantung helm ya istilahnya. Iya. Tapi kan sosial media jalan terus sih Mas, luar biasa ya. Sosial media kadang kan banyak pembalap-pembalap yang mungkin rak ngematke sosmednya, dijarke segala macem. Kita pun mungkin yang generasi-generasi selanjutnya yang akan mengenal iki lho, legend nih balap Semarang Indonesia. Lanjutnya kan tetap ngurusi sosmed nggak sih Mas? TikTok, Instagram? Enggak punya TikTok. Oh itu nggak ada Instagram. Mas ya? Instagram ya? Makanya Instagramnya 500.000 sekian Mas ya? Iya. Sampai di... Wih apa Mas? Ada tim juga buat nata itu? Aku sendiri. Sendiri Mas ya? Pribadi itu Mas. Saya lebih lihat ke nostalgia. Wah, kalian kan zaman biyen pendirian yang start ngono Mas ya? Iya nih. Zaman ya kadang kangen Mas. Kadang pas situasi nih pas beda-beda itu kan kadang kelingan terus zaman biyen kok totoan mbak iki ya, pernah totoan mbak iki ya, nah, gitu kan ternyata pas ketemu udah pada tua, terus wah biyen dhewe tau pernah totoan ya, gini, nah, cerita-ceritanya kayak gitu. Sama Mas Bendol itu kan. Mbak Bendol ini ya, itu tua ya. Mas, ngapunten, pernah eksiden paling parah dulu apa Mas? Pembalap, wah kemarin aja pendos we nganggone krek kok Mas, jian kok Mas. Kalau eksiden 2002 Mas. 2002? Malah di Semarang malah. Liaran? Tapi enggak resmi. Resmi? Itu event resmi, cuman aku pas pengen nyeting motor itu keluar dari Tawang Mas, keluar dari sirkuit. Oke. Terus aku nyeting di jalan raya kan. Oh di jalan raya? Yang arah ke luar, arah ke bensin. Helm? Enggak pakai wirpak. Los? Lepas enggak pakai helm, enggak pakai itu. Terus pas start lolos gitu toh 1 2 3 4 5 gitu. Nggak tahunya gitu trailer yang tak ikutin dari pikirnya mau nyalip dari kiri kan, kan truknya itu ambil kanan. Nggak tahunya truknya itu belok gini. Jadi kan ketutup semua, atau kan trailer kan panjang, kepalanya apa muatannya kosong. Jadi lepas udah nggak nyampe toh, bannya motornya itu nabrak ban paling belakang itu kan rodanya 3 toh. Iya. Apa deret 3 paling belakang. Tapi aku mentalnya ke dalam malahan. Terus keinjek sini, keinjek 3 kali. Mau ini patahnya itu aku kerasa, krotok gitu aku kerasa giles. Ini kan kelindes Mas? Iya. Ini kan pen, ini patah 2, terus sama belakang sini lepas toh. Jadi engsel itu lepas ke belakang.
Kalau Engsel nggak bisa balik, ini masih ada benjolannya di sini. Itu Ngeri 2002. Cuma kan itu masih 16 tahun apa ya. Jadi cepat perkembangannya. Cuman yang paling parah yang ini cepet Mas ya. Yang parah yang ini Mas. Ini Wah, itu ngapunten, itu dulu kan putus. Jadi Oke. usus saluran kencingnya putus, keinjek gitu. Ya, Kena tulang oke. itu. Nah, itu yang Wow. lama. Itu aku jadi karir balap itu aku yang nggak ada Sempat catatan tahun berhenti, 2023. 2003. itu karena recovery itu ya, pemulihan Recovery-nya lama. panjang. 14 bulan nggak keluar rumah. Jadi Nanti lemes di ya. rumah buntu, rumah sakit lagi, di rumah lagi buntu, rumah sakit lagi. Itu 5 kali operasi. 5 kali operasi Yang ususnya itu. sampai sembuh langsung turun ke jalan lagi Mas. Ya awal itu langsung sama Mas Pendos itu. Oh, 2004 oke. langsung sama Mas Pendos. Oke, Mbak Pendos juga ya. Mas, mungkin terakhir kita ngobrol singkat ya. Mungkin nanti kita ke part selanjutnya. Mas Oke. Gedok, kita ngerepotin lagi Mas Gedok ya. Nggak apa-apa. Nanti ya cerita banyak sebenarnya. Biyen kodok itu nyeting topinan, ra ucul, Ra ini ucul. untuk. Siti Siti Mas iki memang bener Mas. Dikira Dulu, Mas, ya? Jimanti tapi enggak. Saya itu dari saya biasanya topine jarene kudu ra ucul. enggak. Saya dari SD itu udah seneng pakai topi itu. Jadi koleksinya topi kan banyak zaman dari SD. Kalau Wes. pokoknya bapakku kalau keluar kota itu minta oleh-olehnya harus topi. Topi ya. Topi. Sudah terjawab ya teman-teman ya. Kemarin titipan Mas Wi, takon niku kudu nek balapan topine masih ra ucul nganti ngono ya Allah Gusti. Mas, terakhir mungkin kalau di dunia drag sendiri, mungkin Mas Kodok ini harus berterima kasih mbek sopo Mas. Mungkin yang pertama kali secara histori ya bisa mengangkat Eka Kodok sampai dengan sejauh ini Mas. Dalam bidang apa? Balapan dulu. Yang Balapan boleh, Kalau di balapan. balapan itu ya sama almarhum Pak Yanto. Oh Pak Yanto Pak ya. Ya, itu awal aku ikut tim kah. Jadi, bukan bengkel ya, tim. Jadi Tim dapet ya? terus yang ngikutin aku pertama kali drag itu Pak Yanto itu. Oke. Almarhum Pak Yanto SRT di Tergosari. Terus yang kedua tetap Mas Yusron. Mas Yusron Mas ya. Yusron itu Oke. Jogja. Itu saya kan paling lama ikut tim dia. J. Jadi lebih dari 8 tahun Ini malahan. apa Mas timnya Bin? Alifka Motor. Oh Alifka ya. Nah, Oke. Mungkin itu ya orang-orang yang berdedikasi Berjasa. terhadap karir ya. Berjasa, ya. Luar biasa Mas Eko Kodok. Sekali lagi matur suwun, dan mungkin terakhir Mas, Cipto kuwi kan akeh liar Mas. Cipto malah. Sampai Temennya Cipto ojol ini. wingi ngapunten ya. Ah. Ini sudah sangat meresahkan, sampai ojol kemarin ketabrak sampai meninggal dunia. Iki harusnya kudu piye to Mas Semarang iki Mas, biar minimal karir iso koyo Mas Kodok ngono lho. Deng, des ngono lho. Kayak kudu piye Mas untuk joki-joki Semarang Mas, terutama Mas yang Iya, gitu, jawab. masih liaran, yang masih ya itu tadi ya makan korban sampai dengan sejauh ini. Ya kalau misalnya saya sih nggak usah nanggung-nanggung Mas. Kalau mau daripada cuman liaran, mending taruhan sekalian. Totoan sisan ya. Nah, taruhan sekalian. Nah, enggak ya ikut resmi. Cuman ya terus terang aku juga ngerasa terganggu, pernah maksudnya ke bentur kayak gitu juga Mas. Oh. Terus aku ya tapi kan nggak bisa, aku tetap maklumi, aku juga dulu kayak gitu tuh. Tahu nom ya. Tahu Biyen ya. no. Malam aja di sini buat settingan loh. Oke, Ya nggak oke, tahu oke. itu orang mana tuh. Nggak tahu, Mas? Nggak tahu. Nggak tahu ada Mas Kodok di sini. Ya nggak tahu. Nggak tahu. Alon nih motormu kan tak setke malah banter malah ya. Luar biasa Mas Kodok, sehat selalu Mas Kodok Ya, terima Ini kasih, tapi Mas. ngomong-ngomong soal bengkel Mas, ini bengkel berarti apa jadi Mas? Secara bisnis menerima. Oh iya. Kalau ya sambil bisnis, sambil kumpul-kumpul, sambil apa ya, sini base camp Mas. Oke. Oh, Buat bisa, umum ya. juga nggak sih Mas untuk teman-teman mungkin yang mau apa nyeting ke Ya, atau ya. ini restorasi atau apa nih Mas di sini? Ya kalau di sini restorasi sama, kalau sekarang kan yang ramai kan matic. Metikan Mas ya. Ya. Kalau di sini terima semua, restorasi sama bikin Oke. mesinnya terima semua. Apa Mas speknya spek San Morinan nih saiki ya? San Mori sama ya buat touring, buat harian juga ada macam-macam sini Mas. Bisa Mas ya di Bisa. sini ya. Dan alamatnya ada di Jalan Sendang Mulyo Raya nomor 18. Oke, Sendang Mulyo ya. Gampang, kiri jalan ngarepe persis cuci mobil. Cuci ya. mobil. Nanti kita sertakan di sini. Mas Kodok luar biasa. Matur suwun Siap. sangat sudah Sami-sami. mengganggu Nggih, Mas. suhu malam-malam Suhu. ini, sedang banyak tamu juga ya. Dan matur suwun teman-teman, nanti kita lanjut di part-part selanjutnya ya, di ngobrol otomotif keliling.